www.radiomuda.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, ayo siapin dulu doanya. Siapa yang biasa nyiapin? Saya Bu. Ya, silakan. Ayo. Selesai. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu kemarin udah nyuruh kalian bawa Al-Quran, udah bawa Al-Quran semua. Nah, buat teman-teman yang nggak bawa Al-Quran, bisa pakai HP ya. Nah, Saya Bu. ya. Sekarang buka Al-Qurannya semua, ayo. Sekarang buka Al-Qurannya semua ya. Nah, ya buka Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Coba dibuka. Iya. Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Udah? Jadi kita sebagai umat muslim diperintahkan oleh Allah harus selalu memikirkan hal-hal yang positif. Sebagai umat muslim kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus selalu bersikap positif kepada Allah dan kepada manusia. Nah, karena apa? Karena dengan kita selalu berpikir positif dan bertingkah laku positif, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu akan terasa enjoy, akan terasa banyak manfaatnya, kebaikannya gitu. Tidak terlepas semua itu sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjut materi, udah buka semua Al-Qur'annya ya? Sudah. Nah, itu di situ ada ayat Allah yang menjelaskan. Sebelumnya kalian baca dulu ayat 10 yuk. Siapa yang mau baca? Ya, ayo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, udah ya. Sekarang siapa yang membaca artinya? Nah, yang nggak ada artinya apa? Yang lainnya simak ya, dengerin. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmatnya. Sudah Bu. Nah, itu ayat 10 dan ayat selanjutnya yaitu ayat 12. Ayo sebelumnya kita baca dulu ayat 12. Siapa yang mau baca? Saya Bu. Ya, yang lainnya simak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minad-don. Inna ba'dan nanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi wa fakarihatumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Itu ayat 12 itu potongan ayat aja ya. Nah, nanti ya Mbak dibaca artinya Mbak. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya, udah ya. Nah, jadi itu tadi ayat 10 dan ayat 12. Nah, kan ayo sekarang kita bagi dua kelompok ya.
Ayo, siapa yang mau kelompok 1 dan kelompok 2? Ayo. Kita dari kelompok 1 sudah menangkap isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama itu ada orang-orang beriman meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman atau ukhuwah imaniyah. Bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Dan kemudian ada ketika ada orang-orang beriman bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka. Pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya tadi makna dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, jadi kita sebagai umat muslim kita harus saling bersaudara. Nah, karena apa? Dengan persaudaraan itu bisa membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Karena dengan bersaudara itu nanti kita sebagai umat muslim itu bisa saling tolong menolong. Karena apa? Karena hakikatnya manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Nah, selanjutnya ayo ayat 12. Ibu pengen dengar. Dari hasil diskusi kami, ternyata di ayat 12 itu kita harus mempunyai sikap husnuzon yang secara singkat diartikan sebagai prasangka yang baik. Karena terdapat manfaatnya, yaitu hubungan silaturahmi atau persahabatan akan sangat membahagiakan karena didasari oleh ketulusan, terhindar dari perbuatan fitnah, jiwa dan raga senantiasa senang dan bergembira atas kebahagiaan orang lain, mendapatkan ketenangan dan juga ketentraman hidup, terhindar dari perasaan bersalah karena sudah menzolimi orang lain dengan prasangka buruk, cita pada Allah akan tumbuh semakin baik, menumbuhkan rasa bersyukur setiap hari, menumbuhkan sikap. Ya, jadi itu ya tadi kandungan ayat 12 ya Quran surat Al-Hujurat. Nah, jadi kita sebagai umat muslim itu selain bersaudara, kita juga harus bersikap husnuzon. Apa yang dimaksud dengan husnuzon? Berprasangka baik. Lawan katanya adalah Suudzon. Itu Berprasangka buruk. Nah, ya, jadi itu manfaatnya dari berprasangka baik itu banyak sekali. Satu contoh ketika misalnya nih Mbak siapa namanya? Mbak Zubaidah. Nah, Mbak Zubaidah ketemu dengan temannya. Itu kok nggak nyapa sih? Itu kan nggak nyapa dia tuh. Nah, jadi kita jangan langsung berpikir bahwa kenapa dia nggak negur saya gitu. Jangan-jangan dia nggak suka sama saya gitu. Kayaknya dia ini nggak suka sama saya. Jangan seperti itu. Nah, kita harus selalu berprasangka baik. Bagaimana caranya? Kita harus selalu berpikir mungkin dia nggak negur kita karena lagi capek, mungkin karena lagi sakit gigi, sariawan. Nah, benar ya. Jadi jangan langsung kita kayaknya dia nggak senang. Kalau misalnya kita mendapatkan teman yang nggak negur kita, berarti lawannya kita harus negur dia. Kalau misalnya dia nggak senyum, lawannya adalah kita senyum. Gitu. Ada tinggi, ada kecil, ada tinggi, ada pendek, ada kecil, ada besar. Nah, gitu juga kalau misalnya dia cuek, ya kita ramah. Kalau dia cemberut, kita senyum. Insya Allah dengan kita selalu berprasangka baik, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Nah, begitu juga kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berprasangka baik kepada Allah, misal kita lagi kena ujian, kita lagi kesusahan, kayaknya saya ini udah sholat, udah sodako, udah sholat malam, udah puasa, kenapa sih kok rezekiku gini-gini aja, seret gitu kan? Kok gini-gini aja sih nggak kaya-kaya gitu? Kita itu sedang berseuzon dengan Allah. Nah,
memang aku nggak seujun kak, aku nggak seujun kepada Allah. Yang kita lafalnya tidak seujun, tapi kalimatnya udah menunjukkan bahwa kita seujun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jadi itu ya. Sebelumnya Ibu mau buka lagi Quran Surat Al-Hujuratnya, ayo dibuka lagi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ya, minggu lalu kita sudah membahas tajwid ya, hukum tajwid yang ada di Quran Surat Al-Hujurat. Nah, sekarang Ibu mau tanya kembali ya. Hukum bacaan yang sudah kita pelajari kemarin ada hukum bacaan nun mati. Nah, hukum bacaan nun mati ada berapa? 2. Ada dua apa ada 5? Ada 5. Ya, yang pertama ada idgham, Biguna, terus idhar, sama satu lagi iqlab. Coba di Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 ada hukum bacaan apa? Ada bacaan ikhfa. Ya, coba pada ayat pada bagian Ini tanwin doma bertemu dengan huruf fa. Ikhwatum fas liyu. Ya, sekarang ayat 12 ada hukum bacaan apa? Idgham biguna, yaitu dengan bacaan kasirom minadon. Ya. Jadi itu ya hukum bacaan yang ada dalam Quran Surat Al-Hujurat. Nah, jadi ada beberapa ya, ada idgham biguna, ada ikhfa, ada iqlab. Nah, Ibu pengen kalian menerapkan apa yang sudah Ibu ajarkan minggu lalu ya. Jadi ada hukum nun mati dan kalian juga harus mengaplikasikan atau mengamalkan manfaat dari sikap husnuzon dan selalu bersaudara antar muslim. Harus saling menghargai, menghormati seperti itu. Nah, untuk itu Ibu rasa cukup sekian. Sebelum Ibu tutup, Ibu pengen kalian mengambil satu lembar kertas ya. Nah, untuk mengetahui seberapa kalian menangkap yang sudah Ibu berikan dari minggu lalu dan hari ini, Ibu pengen kalian bisa menjawab sedikit pertanyaan dari Ibu dengan cara kita bermain game ya. Jadi ketika Ibu lempar ini ke kalian, kalian harus lempar balik kertas ini ke teman kalian. Ketika Ibu bilang stop, maka kalian harus bisa menjawab apa yang Ibu tanyai ya. Jadi kasih oke? Sering. jauh. Ya, 1, 2, 3. Sekarang Ibu mau tanya, hukum bacaan yang sudah kita pelajari kemarin ada hukum bacaan nun mati. Ada berapa hukum bacaan nun mati? Ada 5. Apa aja sebutin? Ada idhar, ikhfa, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab. Nah, benar teman-teman? Benar. Nah, ayo sekarang kembali. Nah, jadi sekarang Ibu mau tanya salah satu manfaat dari sikap kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu salah satunya itu adalah kita merasa hati kita lebih tenang. Ya, jadi itu ya manfaatnya apa aja tadi? Manfaatnya hati kita menjadi lebih tenang. Terus yang kedua Terhindar dari perbuatan Nah, itu fitnah. salah satunya ya. Nah, masih banyak manfaat yang lain. Nanti bisa kalian baca kembali ya. Oke, sekarang ayo lempar sekali lagi. Sekarang Ibu mau tanya Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 membahas tentang apa? Persaudaraan. Nah, persaudaraan.
Kenapa kita sebagai umat muslim harus saling bersaudara? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Karena kita harus berkomunikasi dengan yang lainnya. Jadi itu ya. Mungkin hanya sedikit game dari Ibu ya. Nanti untuk yang selanjutnya Ibu pengen kalian merangkum apa saja yang sudah Ibu berikan pada hari ini ya. Kalian rangkum serapi mungkin, kalian tulis di kertas folio, habis itu kalian buat PDF, terus dikirim ke WA Ibu ya. Oke? Ya Bu. Ibu tunggu kapan? Ibu tunggu sampai besok ya, besok sore. Iya Bu. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.